air hujan, air salju, air embun. Rasanya mau berubah atau tidak, kalau airnya sedikit terkena najis, maka namanya mutanajis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulur-dulur wabarakatuh. semuanya, teman-teman semuanya, alhamdulillah bisa ketemu lagi bersama saya Rizky, pemuda yang masih terus harus bertanya kepada Ustadz Abdul Mun'im untuk bisa belajar. Dan tentunya seperti biasa buat teman-teman atau dulur-dulur yang juga pengen tanya atau pengen sharing-sharing, bisa via DM ke saya atau juga di akun Instagramnya @pemudabertanya ya, atau nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Ustadz Abdul Mun'im. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz nggih? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Sehat juga ya. Alhamdulillah Ustadz. Luar biasa nih Ustadz, setelah kemarin kita belajar tentang bab wudhu, alhamdulillah respon teman-teman sangat antusias dan banyak yang bertanya, dan sepertinya masih banyak juga yang amat sangat penting yang harus saya dan teman-teman ketahui Ustadz. Kemarin kita sudah belajar tentang bab wudhu Ustadz, rukun wudhu, keutamaan wudhu. Kemudian dari situ saya terbersit ada yang harus saya tanyakan lagi Ustadz. Yaitu tentang bab macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci itu Ustadz. Karena kemarin kan sedikit Ustadz singgung ya. Dan saya juga akhirnya ketika di rumah, Ki, air yang tak pakai buat wudhu pas nggak nih? Bisa nggak tak buat untuk bersuci gitu Ustadz? Mungkin bisa diterangkan Ustadz macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci itu Ustadz. Ya, memang dalam bersuci itu memang ada macam-macam bersuci. Di antaranya adalah wudhu, kemudian mandi, kemudian tayamum, kemudian menghilangkan najis. Nah, macam-macam bersuci ini ada alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci diantaranya adalah air. Nanti ada juga debu, kemudian ada juga samak untuk kulit, kemudian ada juga batu untuk istinja atau jabok. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang air ya. Air, macam-macam air yang bisa untuk bersuci. Jadi air untuk bersuci itu asalnya ada tujuh air. Yang 3 itu berasal dari langit, yang 4 berasal dari bumi. Yang berasal dari langit itu diantaranya air hujan, air salju, air embun. Yang berasal dari bumi diantaranya air laut, air sungai, air sumur, mata air. Nih, 7 macam ini bisa digunakan untuk bersuci, alat bersuci. Nah, berkenaan dengan air, maka ada hukum dalam penggunaan air. Hukum menggunakan air. Hukum dalam penggunaan air itu ada dibagi menjadi air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang dimaksud atau disebut dengan sebutan air mutlak. Air mutlak itu air yang masih asli penciptaannya, masih asli. Itu namanya air, hukumnya air suci dan bisa digunakan bersuci. Ya. Kemudian ada juga macam yang kedua, air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tuh. Terus ada lagi macam air suci yang terkena najis, menjadi mutanajis. Air terkena najis sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air mutlak, air yang suci bisa digunakan untuk bersuci, itu terkadang dia makruh dalam penggunaannya, tapi terkadang tidak makruh. Yang tidak makruh itu berarti air yang masih asli, itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci, tidak makruh dalam penggunaannya. Namun ada kalanya air suci bisa digunakan untuk bersuci, tapi saat digunakan itu menjadi makruh. Kalau bisa jangan pakai itulah, kira-kira begitu. Kalau ada yang lain bisa pakai yang lain. Iya. Nah, kenapa kok
suci bisa digunakan untuk bersuci tapi kok makruh? Itu mungkin barangkali satu karena terkena sinar matahari langsung, atau dalam bahasa fikih namanya air musyammas, karena takut sakit belang kulit. Ya, Gitu. Atau karena airnya itu terlalu panas maka makruh, atau karena airnya itu terlalu dingin makruh, atau airnya itu terambil dari tempat atau wilayah yang dimurkai oleh Allah, seperti wilayah di daerah kaum Samud dulu. Oh ya. Jadi Rasulullah pada saat itu sempat mau perang Tabuk, kemudian singgah di wilayah itu, kemudian sahabat mencari air, terus untuk buat adonan kue untuk minum. Untuk minum dan makan. Iya, untuk makan. Nah, ketika Rasulullah tahu diambil dari mana, dari tempat itu, dulu tempat kaum Samud itu, Rasulullah langsung merintahkan buang semua, jangan engkau makan. Tuh. Maka air yang terambil dari wilayah atau tempat yang pernah dimurkai oleh Allah itu dinamakan air makruh atau penggunaannya makruh. Terus ada juga air yang suci, namun saat digunakan tidak bisa untuk bersuci. Air suci tapi tidak bisa digunakan Untuk bersuci. Itu yang kemudian dimaksud dengan air mustakmal. Oh, okay. Air bekas untuk bersuci lah gitu. Air bekas untuk bersuci sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Meskipun hubungan dengan air mustakmal ini itu tentunya ada beberapa persyaratan. Nanti ada satu sesi khusus lah itu ya. Air musyammas kenapa kok makruh itu ada syaratnya. Air mustakmal kenapa kok tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nanti ada beberapa persyaratan, nanti kita sendiri. Kemudian ada kalanya air suci tidak bisa digunakan untuk bersuci dikarenakan dia bercampur dengan benda suci, sehingga percampuran itu tidak bisa dipisahkan dan mengalami perubahan yang total. Seperti halnya air teh. Airnya suci, Tehnya juga suci. Saat air putih ini dimasukin teh, terkena benda suci, maka berubah menjadi air teh. Airnya tetap suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, digunakan untuk wudhu nggak bisa, air teh digunakan untuk wudhu. Diminum boleh. Enak ya. Air teh, air kopi dan sebagainya, susu itu suci, namun karena terjadi perubahan sebab bercampur dengan benda suci, maka tidak bisa, dan perubahan itu mengalami perubahan total, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun masih suci. Ada kalanya juga ada air begini, ada air suci bercampur dengan benda suci, namun percampuran ini percampuran yang percampuran ini kalau bisa dipisahkan, bisa diambil kembali. Percampuran ini campurnya bisa diambil kembali. Contoh seperti ada air yang terkena daun. Ada air, ada pohon-pohon jatuh itu, sehingga air itu berubah. Nah, perubahan ini perubahan alami. Nah, daunnya bisa diambil nggak? Bisa. Namun air sudah mengalami perubahan. Nah, yang seperti ini airnya dihukumi suci dan tetap bisa untuk bersuci. Air yang lama berada di dalam kolam sehingga air itu lumut. Keluar lumutnya. Nah, itu kan mesti akan mengalami perubahan ya, warnanya tuh. Nah, perubahan itu tidak menjadikan merubah kemutlakan air tersebut, artinya tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Beda dengan tadi air yang dimasukkan teh, karena teh ini tidak bisa dipisahkan dari air, nggak bisa dipisahkan ini, mencampur karena warnanya sudah berubahnya campur.
Nah ini yang bercampur teh, bercampur susu, bercampur kopi itu suci, yang bercampur dengan benda suci yang dimasukkan, dan itu bisa merubah kemutlakan air sehingga suci tidak sucikan. Terus tadi juga ada air apa? Air yang mutanajis, yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis ini juga, kalau air yang terkena najis itu sedikit, maka mau berubah ataupun tidak berubah air tersebut, warnanya mau berubah atau tidak, baunya mau berubah atau tidak, terus rasanya mau berubah atau tidak, kalau airnya sedikit terkena najis, maka namanya mutanajis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau airnya itu banyak, banyak itu kurang lebih 216 liter. Itu namanya air banyak. Itu kalau air di dalam bak itu segitu banyaknya atau lebih, kemudian terkena najis dan air itu tidak mengalami perubahan, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka tidak merubah kemutlakan air tersebut. Artinya air tersebut suci, tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Cuman untuk mengukur air jumlahnya segitu, kira-kiranya kan kadang kita nggak bisa sekian banyak liter itu. Iya, memang terkadang begitu. Terkadang wah ini air ini berapa liter kan harus ditimbang. Iya, harus diukur dulu. Diukur dulu. Maka kemudian para ulama memberikan kemudahan, memberikan kira-kira kemudahan begini. Jadi kalau ada bak air, kalau ada air di dalam bak, air itu kalau diukur besarnya, banyaknya air itu seperti 60 cm panjangnya, baknya itu panjangnya 60 cm, luasnya 60 cm, dalamnya 60 cm, itu air sebanyak itu, maka itu air namanya air dua kula. Jadi kalau ada air yang di dalam bak yang volumenya tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm, tinggi gitu ya. Dalam itu namanya air dua kulah atau air banyak gitu. Gitu. Jadi ukurannya yang sekian liter itu bisa disamakan atau dibandingkan dengan ukuran itu tadi. Begitu, iya. Lah, kalau air itu air banyak, kemudian atau 216 liter atau air yang tadi ya di dalam bak yang segitu, itu kalau terkena najis dan mengalami dan merubah kemutlakan air itu, rasanya berubah atau warnanya berubah atau baunya berubah, maka tetap tidak bisa digunakan karena mengalami perubahan gitu. Tapi kalau tidak mengalami perubahan masih bisa digunakan untuk bersuci. Misal yang sering terjadi di rumah saat baknya kan nggak ditutup, kadang ada cicak yang kotoran cicak masuk, itu hukumnya gimana saat airnya? Kalau airnya itu di atas atau 216 liter ke atas atau di bak yang tadi yang penuh itu, maka selama air itu tidak mengalami perubahan bau, rasa, warna, maka air itu tetap dihukumi suci, mensucikan. Tapi kalau mengalami perubahan, maka air itu dinamakan mutanajis, tidak bisa untuk bersuci. Gitu. Nah, itu macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci dan yang tidak bisa digunakan bersuci. Nah, seperti yang tadi ada air yang musyamas, air yang mustakmal, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut karena mungkin butuh penjabaran yang lebih panjang lagi. Nah, tentunya buat dulur-dulur semuanya yang pengen tanya juga bisa ya di kolom komentar, atau juga bisa langsung DM atau komen di akun Instagramnya @pemudabertanya. Nanti di situ pertanyaan teman-teman akan kita tampung dan insya Allah Ustadz Abdul Mun'im akan satu persatu menjawab. Insya Allah. Mungkin itu dulu Ustadz yang kita pelajari hari ini. Next nanti kita
belajar tentang apa itu air musyamas, apa itu air mustakmal, dan ada juga yang sudah masuk pertanyaan, nanti akan kita bahas juga tentunya. Terima kasih buat teman-teman dan mohon supportnya untuk kegiatan ini biar bisa terus berlanjut dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat, Ustaz. Amin, amin. Untuk kita semuanya, dan tentunya ini juga sangat-sangat penting ya, karena kita mau bersuci, mau beribadah, kalau ini belum tuntas kan kita tidak bisa melangkah. Iya, ini kan harian, ini seperti ini kan masalah harian. Ini hal yang kesehariannya kita pakai terus-menerus. Terima kasih Ustaz Abdul Munim. Ya, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi, dan tentunya buat teman-teman semuanya, dulur-dulur semua yang sudah support juga terima kasih, dan kita ketemu lagi di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.